Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan dimudahkan aktivitasnya. Pada sesi awal perkuliahan ini, sebelumnya perkenalkan saya dengan Dina Diana MSI, dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Tazkiyah. Saya akan mengampu mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan pada semester ganjil 2025-2026 ini. Mari kita sama-sama membuka pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk topik pada pertemuan hari ini, ya ini akan memuat tentang risk overview atau bagaimana kita memahami risiko secara umum, ya. Yang pertama adalah apa itu risiko, perbedaan bahaya dan risiko, kemudian tentang ketidakpastian, risiko dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah tentang kategori risiko. Nah, sebelum kita masuk kepada topik berikutnya, ya kita akan melihat dulu ya video yang akan disampaikan oleh saya ya tentang bagaimana kita memahami risiko. Resiko secara umum adalah kemungkinan terjadinya dampak negatif atau bahaya dari suatu aktivitas atau situasi. Hidup pada dasarnya berisiko. Kita membuat keputusan setiap hari yang melibatkan resiko. Misalnya, kita akan menyeberang jalan, mengendarai mobil, saat memasak, menuruni tangga, atau makan fast food berlebihan. Mengetahui resiko terhadap keputusan yang akan diambil sangat penting agar kita mawas diri terhadap kemungkinan suatu bahaya pada aktivitas tersebut. Resiko berkaitan dengan kemungkinan sesuatu terjadi dan tingkat keparahan atau dampak dari potensi resiko. Misalnya, luka kecil memiliki keparahan yang rendah, sedangkan kecelakaan mobil bisa berakibat fatal. Kita tidak bisa menghilangkan semua resiko. Meskipun resiko tidak bisa dihilangkan, resiko bisa dikelola dengan mengidentifikasi bahaya, menilai kemungkinan terjadi dan dampaknya, dan mengambil langkah untuk mengurangi resiko, atau yang disebut dengan mitigasi resiko. Misalnya, memakai sabuk pengaman, menggunakan helm saat berkendara motor, dan lain-lain. Dengan memahami resiko dan bagaimana mengelolanya, dengan kesadaran akan adanya bahaya atau dampak negatif, tindakan pencegahan yang efektif, maka kita akan menjalani hidup dengan Nah, aman. tadi dari penjelasan ya tentang risiko ya secara umum, maka kita mungkin akan membagi ya bahwa sebenarnya resiko itu muncul karena ada sesuatu yang membahayakan ya. Nah, jadi apa yang maksud dengan bahaya? Apa yang maksud dengan resiko? Apakah ada perbedaannya? Ya, ini pasti tentunya berbeda teman-teman ya. Nah, di sini bahaya itu adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian ya atau berdampak negatif. Nah, kalau resiko itu adalah sesuatu yang tidak pasti ya yang dapat menyebabkan dampak positif atau negatif. Nah, jadi bisa jadi resiko itu muncul karena kondisi bahaya tadi ya. Oke, apakah setiap resiko itu akan terjadi? Ya, belum tentu ya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan contohnya ya. Di sini saya akan sampaikan satu contoh saja. Misalnya, lantai licin itu pasti berbahaya ya, betul ya. Itu ada suatu kondisi yang membahayakan ya kalau kita tidak berhati-hati. Risikonya apa? Akan terpleset atau tergelincir kalau kita melewati lantai yang licin tersebut. Kemudian yang kedua, contohnya misalnya kabel listrik terkelupas, itu pasti kondisinya berbahaya kan ya. Nah, ya. Nah, resikonya apa? Resikonya itu akan menyebabkan korsleting ya. Korsleting listrik atau bisa saja terjadi kebakaran ya karena akibat dari kabel listrik yang terkelupas ini. Nah, itu contoh dari perbedaan antara bahaya dan risiko. Jadi bahaya itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan dampak negatif atau kerugian, sedangkan resikonya adalah kejadiannya, ya kejadian akibat dari kondisi berbahaya tadi. Nah, ini ya teman-teman, coba teman-teman bisa melihat di sini ya antara resiko dan ketidakpastian. Tadi resiko itu adalah apa? Dampak dari ketidakpastian kita untuk mencapai target atau tujuan. Ya, ini kita misalnya punya tujuan nih, gitu ya. Tujuan hari ini saya mau ke apa namanya ke Blok M, ya, ke Blok M Mall ya. Nah, saya bercita-cita nyampe sana itu jam 10 ketika mallnya buka gitu ya. Nah, ketika dari Bogor ini kan ada
ada proses ya yang harus dijalankan ya. Jadi kegiatannya apa? Saya harus menyiapkan diri untuk berangkat ya ke Blok M Mall. Nah, ketidakpastian ini ya adalah ketika prosesnya ya. Ketidakpastian ini ketika prosesnya di jalan gitu ya. Apakah mobil atau bus yang kita naiki mogok kah gitu ya, atau di jalan kemudian terjadi kemacetan panjang gitu ya karena ada kecelakaan dan sebagainya. Sehingga ketika kita punya sasaran atau target bahwa kita ingin mencapai Blok M Mall di Jakarta itu pada pukul 10 ya ternyata tidak tercapai. Kejadiannya itu adalah apa? Kejadiannya adalah kita sampai di Blok M Mall itu di jam 12 siang. Nah, inilah yang disebut sebagai resiko ya. Resiko dan ketidakpastian ini. Ya, jadi ada hubungannya antara risiko dan ketidakpastian ya untuk mencapai sasaran. Ya. Nah, untuk resiko-resiko yang yang terjadi ini bisa saja ya menunjukkan dampak yang negatif. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mari kita akhiri ya pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.